Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir di program kesayangan kita yaitu Kopi Sore. Nah, seperti biasa sambil ngopi-ngopi, sambil santai di studio Yubion TV, saya juga selalu didatangin oleh teman-teman atau juga para narasumber atau juga dari tokoh-tokoh, bahkan juga yang pastinya juga teman-teman yang berprestasi di bidang mereka masing-masing. Oke, untuk spesial untuk episode kali ini, nah karena juga di Kota Banda Aceh, di mana juga lagi marak-maraknya itu program wisata yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dan juga dari wali kota dan juga pemerintah dan provinsi, bahkan juga dari pemerintah kota yang lagi giat-giatnya mencanangkan program wisata di Banda Aceh dan juga di Aceh ya secara keseluruhannya. Oke, nah spesial sekali di tamu untuk saya hari ini itu kedatangan dari Agam dan juga Inong dari Aceh Besar yang merupakan Duta Wisata Aceh Besar 2017 ini. Oke, langsung saja nih saya perkenalkan sama pemirsa di rumah, kita juga pengen tahu tentang keseharian mereka atau juga kegiatan-kegiatan dari mereka sebagai Duta Wisata Aceh, dan tentu juga banyak pengalaman-pengalaman menarik. Dan tentunya dengan tema kita untuk hari ini, peran Duta Wisata Aceh Besar dalam memajukan wisata Aceh. Langsung aja nih saya perkenalkan, yang pertama ada Irna Molisa. Oke, ini sebagai Inong Aceh Besar saya. Iya. Oke. Terus yang kedua nih yang di samping kanan, yang gak kalah ganteng dari saya ya. Itu ada Rifki. Nah, jadi Rifki merupakan Agam Aceh Besar 2017 yang tentu juga sudah hadir. Langsung aja nih dari Risa dulu nih, perkenalkan dulu sama pemirsa di rumah. Oke, nama saya Irna Molisa. Alhamdulillah tahun ini saya terpilih menjadi Inong Aceh Besar 2017. Nah, untuk ke depan insya Allah kami bulan 10 mendatang kami akan mengikuti ajang Duta Wisata Provinsi Aceh. Oke, nah jadi itu sedikit profesi singkatnya ya. Nah terus kalau sekarang itu kegiatan dari Lisa sendiri masih mahasiswa atau? Untuk saat ini saya mahasiswa di UIN Arangeri, jurusan Perbankan Syariah. Sudah semester 4, ini mau masuk semester 5. Nah, jadi selain itu juga aktif di beberapa organisasi seperti HMP itu yang ada di kampus, kemudian ada himpunan-himpunan lain seperti organisasi yang memberantas narkoba untuk saat ini. Saya juga turut aktif dalam hal itu. Iya, luar biasa sekali ya, masih muda dan tentunya juga masih aktif. Dan ditambah lagi dengan responsibility atau juga tanggung jawab sebagai Duta Wisata ini ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, dan yang kedua nih ada Rifki, ini merupakan Agam Aceh Besar 2017. Langsung saja nih Ki, perkenalkan dulu sama pemirsa di rumah. Oke, nama saya Rifki, saya dipercayakan tahun ini di tahun 2017 terpilih sebagai Duta Wisata Aceh Besar. Dan selain itu juga saya aktif di beberapa komunitas dan mengikuti beberapa event yang diadakan baik di Banda Aceh maupun di Aceh Besar. Dan seperti yang udah Lisa bilang tadi, kita bakal mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata Aceh nanti di bulan 10. Dan selain itu selagi menunggu bulan 10 kita juga terus memperkenalkan pariwisata di Aceh Besar pastinya. Oke, nah jadi memang benar tugas yang sangat mulia dan juga mungkin sedikit berat ya. Dan pastinya juga untuk bisa menaikkan minat wisata dan juga memperkenalkan spot-spot wisata yang khususnya di Aceh Besar pada masyarakat luas ya. Oke, nah jadi pasti juga pemirsa di rumah penasaran gitu ya, karena mungkin dari pemilihan-pemilihan seperti ini di ajang-ajang seperti ini itu tidak hanya membutuhkan good looking, tapi juga smart inside, dan pastinya juga, nah kita juga akan inner beauty juga atau apapun itu namanya ya. Nah pasti kita juga akan cari tahu rahasia-rahasia dari mereka dan mungkin yang bisa jadi pembelajaran juga nih buat kita semua, dan terutama buat pemirsa di rumah. Oke, nah mungkin dari Lisa dulu nih. Nah mungkin kita juga pengen tahu gitu, kenapa sih pengen gitu ya untuk ikut untuk pemilihan Duta Wisata ini gitu, mungkin ceritanya seperti apa gitu ya. Jadi saya ikut pemilihan Duta Wisata ini sebelumnya karena saya orang awam, saya kurang tahu nih apa sih kerjanya seorang Duta Wisata itu. Jadi saya penasaran, saya cari tahu, dan akhirnya saya tuh ingin bergabung dengan tim itu untuk memajukan wisata halal tentunya. Yang Aceh ini sudah pernah mendapatkan kemenangan sertifikat pada tahun 2016 yang lalu. Nah, untuk kedepannya saya ingin memberikan untuk halayak ramai
bahwa seorang duta wisata itu bukan hanya memamerkan kecantikan dan ketampanan saja, tetapi kita di sini sebagai seorang duta wisata sudah sepatutnya kita memberikan contoh yang baik untuk teman-teman kita, masyarakat luas, bagaimana sih sosok seorang duta wisata itu, inner beauty-nya, akhlaknya, bagaimana itu harus menjadi contoh yang baik. Oke, nah dan pastinya juga mungkin atas dasar semua itu ya, itu juga jadi paket lengkap, itu juga supaya bisa akhirnya terpilih gitu. Nah, you're deserve, jadi benar-benar yang terpilih itu memang yang terbaik gitu ya. Nah, terus kalau untuk proses-prosesnya gitu, mungkin itu juga bisa dijawab sama skill ya. Itu dari pertama mendaftar, mungkin ada banyak orang-orang yang mungkin nggak tahu gitu, atau juga mungkin punya potensi tapi wah saya nggak pede nih gitu. Apa sih tahapan-tahapannya dari awal sehingga juga terpilih menjadi duta wisata Aceh Besar ini? Dari awal sih prosesnya itu mulai dari proses pendaftaran. Banyak anak muda dari Aceh Besar yang sebenarnya ingin berkontribusi untuk memperkenalkan Aceh Besar, tapi mungkin mereka menghadapi beberapa masalah juga, mungkin dari masalah pengetahuannya, atau misalnya ada beberapa masalah yang dihadapi. Tapi sejauh ini dari mulai mendaftar, saya melihat banyak sekali antusias dari masyarakat, khususnya anak muda, itu untuk ingin berkontribusi dalam hal ini. Dan mulai dari pendaftaran, wawancara, sampai karantina, itu banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Dan sebenarnya ingin saya bagikan juga. Banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak didapatkan di luar dari pemilihan duta wisata ini. Seperti dari pembentukan karakter, terus wawancara nanti kita bakal ditanyakan tentang bagaimana kamu akan bagaimana jika terpilih menjadi seorang duta wisata, apa yang gitu ya, akan kamu lakukan. Jadi pertanyaan yang bisa dibilang sangat sulit, tapi sebagai duta wisata kita harus tahu bagaimana cara menangani hal yang seperti ini. Itu saja sih pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti pemilihan duta wisata khususnya Aceh Besar ya. Oke, nah tadi kalau Lisa tadi udah udah membagikan sama pemirsa, udah kasih tahu sama kita nih motivasinya atau juga latar belakangnya ikut di pemilihan duta wisata ini ya. Nah terus kalau Rifki sendiri nih, mungkin selain apalagi kalau cowok gitu ya, mungkin suka traveling, camping segala macam. Nah mungkin selain itu apa sih yang bisa yang membuat Rifki pengen ikutan di duta wisata ini yang terpilih kemarin itu? Kalau ngelihat Aceh Besar khususnya, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Mulai dari tempat wisata, sejarah, budaya, itu semuanya bisa diperkenalkan. Nah, saya melihat sebuah kesempatan di sini, kenapa tidak saya sebagai seorang anak muda itu memperkenalkan potensi yang dimiliki Aceh Besar. Jadi selain saya sebenarnya, banyak kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh anak muda di Aceh Besar untuk memperkenalkan daerahnya sendiri. Jadi mungkin saya yang kali ini diberi kesempatan atau diberi kepercayaan itu untuk mengajak anak-anak muda di Aceh Besar untuk memperkenalkan sejarah, budaya, dan tempat wisata di Aceh Besar pastinya. Karena untuk sekarang ini di Aceh Besar itu agak sedikit agak sedikit kurang diperhatikan. Karena ada beberapa tempat yang sebenarnya bagus, tapi kurang diperkenalkan oleh anak-anak mudanya sendiri. Karena kekuatan dari sosial media juga sekarang kan luar biasa sekali ya. Iya, sangat berperan juga ya. Mungkin juga karena Aceh Besar itu sangat luas, berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain, itu mungkin agak susah dihandle oleh pemerintah kita. Sebenarnya sih tidak begitu sulit, cuman kita harus bekerja sama dengan pemerintah di sini. Jangan hanya kita mengharap dari satu pihak saja. Itulah peran sebagai seorang duta wisata di sini. Lebih mengajak kepada komunitas-komunitas seperti masyarakat-masyarakat dan anak-anak muda untuk sama-sama melestarikan dan menjaga budaya dari Aceh Besar sendiri. Oke, nah luar biasa sekali. Pastinya juga itu mungkin salah satu self motivation juga, nggak hanya buat dari duta wisata atau juga seperti Lisa dan Rifki tadi katakan, nggak hanya dari pihak-pihak terkait ya, tapi juga terutama seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh Besar gitu, dalam rangka untuk bisa memperkenalkan dan juga memajukan wisata Aceh Besar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita juga akan kembali lagi bertiga di sini di Kopi Sore sambil ngopi-ngopi. Kita juga masih banyak hal yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.